Di budaya kita, anak harus patuh, harus sopan, harus kuat. Tapi coba jujur, kita marah karena anaknya salah atau karena kita takut dinilai jelek sama orang lain? Berapa banyak keputusan kita untuk anak yang sebenarnya dibuat demi memenuhi standar budaya, bukan kebutuhan hati anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dela Sari, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hal penting mengenai salah satu faktor dalam pengasuhan anak. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan ini mengenai faktor budaya dan nilai yang sangat mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anaknya. Tanpa kita sadari, pola asuh yang kita terapkan itu bisa saja tidak cocok dengan perkembangan zaman pada saat ini. Mengapa faktor budaya dan nilai penting disadari? Pengasuhan tidak dapat dipisahkan dari budaya, karena budaya membentuk nilai dan kebiasaan yang dipercaya individu, sehingga membantu mereka beradaptasi dalam masyarakat. Budaya juga membentuk cara kita berpikir dan juga bereaksi. Kita sering bertindak bukan karena kita memilih, tapi karena begitulah dari dulu. Budaya yang sering muncul dalam pengasuhan, yang pertama, patuh tanpa bertanya. Budaya kita sering menekankan bahwa orang tua itu selalu benar, dan bahkan anaknya itu dianggap baik bila nurut dan tidak membantah. Kemudian, yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Banyak keputusan didasarkan pada apa kata orang. Kemudian yang ketiga, emosi harus ditahan. Ungkapan yang sering kita dengar, contohnya, jangan nangis, berisik, malu diliatin orang. Lalu bagaimana faktor budaya membentuk gaya pengasuhan pada anak? Budaya menjadi suara yang membisiki orang tua tentang anak seharusnya seperti apa. Kadang suara itu lembut, tetapi kadang juga penuh dengan tuntutan. Dalam beberapa budaya, hormat lahir dari diam dan tunduk. Lalu menurut mereka, salah itu memalukan. Dan ada juga mengatakan bahwa kekuatan itu berarti menahan semua rasa. Tapi ada juga budaya yang memberi anak ruang untuk berbicara, untuk memilih, bahkan untuk melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan adalah bagian dari belajar. Lingkungan sosial pun ikut berperan agar anak diterima dan bisa beradaptasi di masyarakat. Namun, yang sering terlupa adalah budaya itu membentuk kita. Tapi kitalah yang meneruskannya pada anak. Kalimat seperti, aku dulu juga gitu, jadi kamu juga harus seperti itu. Itu hanya mengulang luka tanpa kita sadari sebagai orang tua. Budaya itu bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi penjara. Tugas orang tua adalah menyaring dan bukan menelan semua warisan masa lalu. Budayanya diterapkan dengan seimbang, anak akan lebih sopan dan tahu nilai moral. Kemudian, dia juga akan mengenal identitas budayanya dengan kuat. Selanjutnya, disiplin dan bertanggung jawab. Dan anak pun akan lebih mudah diterima di lingkungan sosialnya. Lalu bagaimana jika budaya diterapkan terlalu keras pada anak? Pertama, anak akan takut berbicara, hingga akhirnya ia memilih banyak diam. Yang kedua, anak akan takut salah, sehingga kepercayaan dirinya itu akan runtuh. 3. Menekan emosi. Akan ada stres tersembunyi pada anak. Kemudian, dia akan berusaha sempurna demi keluarga, hingga baginya hidup seakan-akan menggunakan topeng gitu. Pelan-pelan, anak belajar bahwa yang penting itu bukan hatinya, tapi penilaian orang di sekitarnya. Ada beberapa tips pengasuhan praktis yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak. Pertama, pilih nilai budaya yang mendukung perkembangan sehat, bukan sekedar tradisi, tapi yang benar-benar memperkuat karakter anak. Yang kedua, jika memberi aturan, berikan juga alasannya. Bantu anak memahami aturan tersebut, bukan hanya takut pada aturan itu. Yang ketiga, dengarkan pendapat anak, agar ia belajar menyampaikan suara dan punya keberanian mengambil keputusan. Dan yang keempat, ajarkan sopan santun tanpa mematikan ekspresi pada diri anak. Anak tetap bisa hormat sekaligus jujur dengan perasaannya. Mari kita renungkan sebagai orang tua. Apakah kita mengasuh anak sesuai kebutuhannya atau karena takut melanggar budaya?
Lalu, apakah cara mendidik kita itu didasarkan cinta atau hanya didorong rasa takut dan dinilai buruk oleh orang-orang di sekitar? Budaya membentuk pengasuhan kita, dan itu benar. Tapi sebagai orang tua, kita punya kuasa untuk memilih nilai terbaik dan meninggalkan yang menyakiti. Anak tidak butuh menjadi sempurna di masyarakat. Ia hanya butuh ruang untuk menjadi manusia yang boleh merasa, bertanya, dan didengar. Mari teruskan budaya yang menguatkan dan hentikan budaya yang melukai, karena masa depan anak lebih penting daripada omongan orang. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai faktor budaya dalam pengasuhan anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.